Halo teman-teman, sekarang kita coba lihat gimana sih implementasi dari apa yang dijelaskan tentang profesor itu, idenya itu gimana kalau misalnya kita cobain ke Kaggle misalnya ya. Nah ini kan ada sesuatu sampel yang biasanya kita langsung predik gitu ya. Tapi Profesor Marcos itu dia bikin sesuatu yang kayak gini gitu. Dia mencari variabel mana yang penting kira-kira gitu ya. Jadi dia dipakai untuk melihat struktur ya, kan itu kan yang masalah di komposisi, melihat struktur, terus istilahnya or scientist observe, inilah dia yang dilakukan gitu. Nah dia punya reasoning gitu, oh dari semua passenger female lebih banyak yang selamat rupanya gitu ya. Terus dari sini dia, oh berarti dia karena lebih muda atau kayak gini. Nah ini kan suatu teori yang memang kalau misalnya kalian mendesain kapal, gimana caranya? Oh berarti yang seperti ini harus ditinggal seperti ini gitu. Nah, for example, for the purpose of surviving, being male is more important than being young or having a first class ticket gitu ya. Jadi nggak gara-gara first class ya lebih gampang lah. Maksudnya kan udah ada apa skoci apa segala macam lebih cepat gitu. Enggak. Tapi di sini yang dilihat adalah dari datanya kita ketemu struktur tree seperti ini ya. Ternyata yang penting itu gender ya kan. Kalau misalnya kita itu eh, lihat yang apa ternyata apa maksudnya kesimpulan yang diambil perempuan itu pasti kemungkinannya selamat tuh lebih tinggi karena pasti mungkin didahulukan gitu kan, dan orang bakalan ngasih kesempatan sama mereka gitu contohnya ya. Jadi menarik kan ya, jadi nggak kayak machine learning kita pakai XGBoost hajar gitu, enggak ya. Jadi itu salah satu cara penggunaannya. Nah yang kedua adalah kita menggunakan machine learning itu udah bukan kayak forecast ya, tapi udah lebih ke nowcast ya. Forecasting kan kita ngambil sesuatu kayak looking at the mirror gitu ya, istilahnya di belakang itu apa tadi gua regress gitu kan. Tapi kalau misalnya nowcasting dia itu very very short term gitu kan, jadi dia nggak panjang banget gitu. Karena kalau misalnya kalian lihat oh investment horizonku dalam 1 tahun, kalian coba mikirin oh tiba-tiba di tengah ada covid gitu, nah kayak mana kalian react gitu kan, karena investment kalian panjang gitu. Nah tiba-tiba ada kejadian kayak gitu loh, berarti kalian harus bisa monitor gitu kan. Ini akan ada seperti ini karena mungkin stock market exchange-nya di China yang Hang Seng apa itu drop gitu kan. Oh berarti kalian harus worry gitu karena mungkin di sana COVID-nya udah mulai. Contohnya seperti itu, ya kan. Jadi direct measurement gitu kan. Jadi nggak very very jauh ke depan gitu, tapi dia small step ya kan. Nah contohnya kalau di sini ini kan misalnya dulu yang di Pulau Sumatera kan ada kita kena ini ya, apa tsunami gitu kan. Itu kan bisa di detect ya kan. Few second of the warning katanya gitu, ada early warning system. Nah itu kan very very short term, kita nggak bisa predik misalnya gempa akan terjadi atau seperti apa, tapi kita lihat dari fenomena yang ada gitu dan kita bisa take action secepat mungkin. Contohnya ini, misalnya kita mau forecast apa nih, inflasi ya, kita bisa scraping misalnya, kayak kita scraping e-commerce yang gede, terus habis itu kita liatin pola-pola pembelian di, misalnya ada data-data yang disediakan secara publik dari eh, misalnya kayak dari e-commerce dan lain-lain atau istilahnya marketplace. Kita bisa bikin apa namanya scraping dan kita lihat nanti trennya, oh ini kayaknya lebih banyak gitu loh dalam beberapa ini, misalnya Best Buy gede banget ini, oh berarti ini akan ada kenaikan atau inflasi gitu ya spendingnya. Ini nowcasting kita bisa protect juga tentang black swan ya. Dan kita jangan ya ini tadi ya, bukan bukan rulesnya atau trading rulesnya buy sell bukan, tapi kita bikin teori berdasarkan apa yang dimiliki dari data tersebut. Dan yang terakhir ini menarik nih, knowledge graph ya. Karena dia, kita kalau misalnya knowledge graph kan dia kan forward looking ya, ada ini terjadi tetap ada rentetannya. Nah ini kita lihat adalah mengencode forward looking information about regime. Jadi istilahnya kalau misalnya regime kan itu istilahnya kan kayak regime itu contohnya kayak bull market ya atau bear market ya kan, marketnya lagi uptrend lagi downtrend, itu kan regime gitu ya. Jadi dari mana kita bisa ngedetect berdasarkan apa namanya
knowledge graph yang telah kita bangun, dan konsep itu ya memang yang paling ribet itu constructionnya, karena kita harus butuh skema, butuh yang lain-lain untuk memodelkannya ya. Kira-kira itu semuanya yang aku bisa share dari kedua buku ini. Konseptualnya adalah itu, dan teman-teman bisa lihat lagi mengenai gimana caranya mereka itu implementasi langsung ya, gimana caranya ya istilahnya evidence based investing ya, karena ini lebih ke finance gitu. Dan setelah itu nanti kalian bisa lagi lihat pengaruh finance itu di dalam finance itu seperti apa, dan apa yang bisa kita gunakan dari konsep ini untuk kepentingan kita untuk improving our community, our country ya. Jadi different kind of mindset for using ML for our needs ya. Thank you, see you next time, bye.